Shalom, saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan. Eh, Selamat pagi ya buat yang ada di Indonesia. Maaf. Selamat sahabat, saudara-saudara yang masih ada di Amerika. Selamat sore di sana. Dan puji Tuhan, kemarin kita hari Sabat sudah dituntun untuk belajar chapter 10, pertemuan pertama, dan saat ini pertemuan kita yang kedua untuk chapter 10. Sedikit review tentang yang kemarin ya. Dan klimaksnya ada di halaman yang ke-5 dan 6 ya. Nah, kita tahu bahwa Ishak ya itu ada di tempat di mana dia sukses, dia berjaya, dia menjadi seorang yang diberkati, dia kaya. Tapi di tempat itu kemarin kita bahas tentang bagaimana mereka ini menyatakan bahwa mereka adalah orang asing di bumi ini. Dan di tempat itu mereka merasa mereka adalah orang asing. Dan ketika Abimelek minta eh, Ishak untuk keluarlah dari tempat ini, pergi ke sana, pergi jauh-jauh, ya istilahnya. Ishak menurut, ya. Padahal dia sudah istilahnya eh, mantap di situ ya. Tetapi orang-orang tidak suka mereka di situ dan mereka harus berpindah. Dan di situ Ishak tidak mempertahankan haknya. Dia pindah, dia pindah. Lalu di tempat yang baru, ya, mereka menggali sumur. Ini saya bawa ke mereka menggali sumur, lalu orang-orang di Gerar itu, gembala-gembala di sana, setelah sumur sudah digali, mereka klaim itu air kami. Dan akhirnya harus berpindah, ya, menggali tempat yang lain. Mereka datang juga klaim itu tempat kami, itu air kami. Ya, sampai Tuhan menuntun mereka kepada satu tempat yang mereka menerima hal ketenangan, nyaman. Tapi di sini kita lihat betapa bermoralnya firman Tuhan itu. Ya, setiap tulisan yang ada di dalam kitab suci, ya, dalam Alkitab yang kita pelajari, ya, memberikan keteladanan, memberikan tuntunan, ya, memberikan kekuatan kepada kita, sehingga yang harus menonjol itu adalah karakter Kristus. Bagaimana Roh Kristus bekerja atas masing-masing kita, itu terjadi. Dan saudara-saudara, ini keteladanan yang boleh Ishak lewati dan menjadi pelajaran buat kita. Ya, dia tidak mempertahankan ya apa yang menjadi haknya. Dan itu poin yang kemarin. Di sini saya suka mau baca lagi ya, karena ini luar biasa. Tidak ada alasan untuk bela diri. Kan, lalu kenapa Ishak tidak mau membela diri? Ya, karena bumi ini bukanlah warisan yang Tuhan janjikan kepadanya. Dan mengapa dia harus berjuang untuk mendapatkan bagian di negeri di mana dia hanya seorang pendatang? Buat apa ngotot? Ya, kemarin bahasa yang kita gunakan adalah ngotot. Sampai ada ilustrasi, Brother Lauri, saya juga sempat kasih, bahwa kita sudah menanam, sudah mantap tanaman-tanaman di situ, kita sudah menikmatinya, ya, di suatu tempat tiba-tiba kita diusir. Ini menyakitkan. Ya. Dan kalau kebiasaan orang-orang saat ini ya, ketika tanah patoknya disorong-sorong, ya, itu akan marah dan akan berusaha untuk mendapatkan lagi, bahkan ribut, bahkan sampai ke pengadilan, bawa ke yang berwajib, melaporkan, karena hak saya gitu loh, hak saya ini diambil, saya tidak terima dengan ini. Pelajaran penting yang kita dapat dari Ishak, dia tidak mempertahankan, dia tidak bersikap seperti apa yang kita anggap wajar saat ini untuk membela
diri untuk ya mempertahankan hak kita. Dan di sini dibilang apa, saudara-saudara? Ya, dia menunjukkan Roh Kristus yang sejati. Jadi kita mau bicara di sini ya, dari keteladanan itu adalah Roh Kristus yang sejati. Dimiliki oleh Ishak. Dia memberikan keteladanan itu pada kita di mana tidak mempertahankan apa yang menjadi haknya. Ya. Dan ini karakter Kristus. 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkan dirinya, perkaranya, kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Jadi sebenarnya orang-orang ini terhubung ya dengan Tuhan dan hubungan yang indah yang terjadi sehingga mereka benar-benar ada di track Tuhan, ada di jalan Tuhan. Dan luar biasa menjadi satu pelajaran buat kita bagaimana tidak membela diri, tidak mempertahankan itu yang terjadi. Oke, kita akan masuk di pembahasan. Sebentar ya. Dan judul di sini membawa ke pengadilan. Ya. Dalam hal ini, kita memiliki contoh. Jika kita adalah milik Kristus, maka kita adalah keturunan Abraham. Dan ahli waris sesuai dengan janji. Jadi itu skemanya ya. Kita lihat dia punya istilahnya organization in charge. Dia punya charge-nya bahwa kita memiliki Kristus, kita adalah keturunan Abraham, dan kita adalah ahli waris. Oleh karena itu, kita harus mengikuti ajaran Kristus. Ya. Makanya nggak heran, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, salah satunya adalah, ini ya, kita melihat di Matius 5 ayat 39-40. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan jika ada orang yang menuntut engkau secara hukum dan merampas bajumu, serahkan juga jubahmu. Saudara, di bawah dibahas, ya, kutipan-kutipan di bawah. Ini nggak masuk akal, ini tidak praktis. Kita lihat kutipannya ya. Kata-kata ini dianggap oleh banyak orang yang mengaku Kristen. Ini orang-orang Kristen loh. Ya, sebagai khayalan. Dan sama sekali tidak praktis. Saudara lihat itu ya. Ya, kita berpikir, saya di awal-awal juga berpikir begitu. Saya tidak mau percaya ayat ini. Ya. Ditampar pipi sebelah, kasih yang sebelah. Gimana itu? Ya, kalau kita bicara secara apa namanya bukan literal, maksudnya kita bicara-bicara saja seperti ini, kita nggak merasakan apa-apa, ya. Tapi memang harus ada firman Tuhan gitu loh untuk menuntun kita. Tapi kalau kita bicara-bicara, coba kalau di saat kita sedang ditampar orang, emang enak, sakitnya minta ampun. Lalu sudah ditampar itu kita mau kasih lagi ini nih, tambah lagi, nggak mungkin. Ya kemarin saya lihat ada satu video di salah satu sosial media, seorang bapak yang sedang berdiri, ya, dan ada seorang anak muda di samping dia, dan memang sengaja dibuat video, dan dia menggerak-gerakkan tangannya, ya, menggerak-gerakkan tangannya. Tiba-tiba dia pukul itu bapak, dan bapak itu jatuh tersungkur. Jadi bapak itu tidak salah dia berdiri samping pemuda itu,
Lalu tiba-tiba pemuda itu dengan gayanya dan sengaja di video, dan dia pukul bapak itu di muka, ya, ditumbuk, dan bapak itu jatuh terkapar. Saya lihat ngeri, melihat video itu ngeri. Bahkan saya memberikan komentar di situ, ya. Dan anak yang pukul bapak itu sudah ditangkap. Kemarin sudah ditangkap, ya. Saudara, melihat video seorang dipukul itu secara langsung. Kalau kita nonton film-film itu fiksi semua. Artinya maksudnya itu semua gerak-gerakan bisa saja dipalsukannya atau apa namanya trik kamera. Tapi kalau yang kemarin saya lihat itu dipukul, aduh. Lalu kalau kita nonton apa namanya The Passion of Christ, kita lihat juga walaupun apa namanya sebagian adalah trik kamera, kita lihat bagaimana kayak nyata begitulah untuk khusus The Passion of Christ itu nyata. Sakitnya minta ampun. Nah, inilah yang orang Kristen mau bilang, sebanyak orang-orang yang mengaku Kristen bahwa khayalan, ya, dan itu tidak praktis. Nah, kita lihat di sini. Tapi pembaca yang budiman akan melihat di dalamnya nasihat yang masuk akal mengenai tuntutan hukum. Jika seorang akan menuntut Anda untuk baju Anda, lebih baik untuk menyelesaikannya dengan memberi baik baju dan jubah Anda daripada membawanya ke pengadilan. Jadi Ishak, keluar kamu pindah. Ya udah pindah aja. Dia tidak ngotot, tidak mempertahankan. Nah, ini adalah kebijaksanaan praktis. Ya. Tuntutan hukum seperti lotre, banyak uang yang dihabiskan untuk hal itu. Dan hanya sedikit keuntungan yang diperoleh. Ini tuntutan hukum. Ya. Memang kayaknya sakit ya. Kayaknya nggak praktis ya. Hak saya diambil. Tapi ajaran Tuhan mengajarkan kita di sini. Kita nggak perlu bela diri. Kristus, domba itu waktu mau disembelih diam. Tidak berontak. Dia bisa kalau dia mau. Kristus dicambuk di apapun itu, dianiaya. Ya, dia diam. Dan ini satu keteladanan buat kita untuk menghadapi situasi dunia di sekeliling kita ketika ada ujian yang datang untuk mengganggu hak-hak kita. Ya, sifat sikap mengalah. Ya, ini adalah apa dikatakan di atas. Roh Kristus yang sejati. Ini saudara-saudara. Ini pelajaran yang boleh kita dapat. Ya, mengalah. Tapi pertanyaannya, apakah kita sering ada di situasi seperti itu atau tidak? Atau kita pernah ada di situasi seperti itu atau tidak? Menjadi pelajaran kita saat ini, bisa kita renungkan apa sikap kita waktu itu ketika hak-hak kita mau diambil. Saudara, saya jujur, sikap saya adalah sikap orang dunia ketika hak-hak saya mau diambil. Ya, tapi pelajaran kali ini menuntun untuk memberikan kekuatan kepada saya. Bagaimana Kristus, bagaimana domba waktu mau disembelih, bagaimana Ishak, ya, berserah. Membela hak-hak seseorang tidak selalu berarti melindungi hak-hak tersebut, seperti yang telah dibuktikan oleh banyak orang. Oke, masalah hak-hak ini dan masalah Matius 5, 39, 40 ini yang dianggap sebagai khayalan ini, ada yang mau kasih pendapat, mau kasih masukan? Silakan. Ya, lo Kak. Ya, silakan Joy. Ini review dari kemarin ya, kita punya pembahasan. Iya. Yang kita punya pelajaran ini kan general view ya, pandangan umum. Iya. Jadi secara pandangan umum manusia, ya saya punya hak dirampas, saya punya tanah dirampas, saya harus ambil kembali kan, istilahnya begitu, karena itu saya punya. Atau saya diperlakukan tidak adil, saya harus melakukan sesuatu untuk
merebutlah atau untuk apa ya, ini sehubungan dengan tanah ya, atau kepemilikan kita di dunia ini, atau ada hal-hal yang atau apa aja gitu yang saya diperlakukan tidak adil. Tapi dengan pelajaran ini mengajarkan kepada kita bahwa tanah di dunia ini atau apapun yang kita dimiliki di bumi ini bukan apa ya, itu bukan sesuatu yang kita kejar seperti itu. Karena contoh Abraham dengan Ishak kan mereka punya kehidupan, mereka tidak greedy ya, atau tidak oh ini kita punya, kita sok tak kerja, kita sok begini gini gini, terus sekarang kamu usir keluar atau kamu mau bikin ini. Jadi mereka tidak balas apa yang diperlakukan kepada mereka, seperti general view atau pandangan umum kebanyakan orang berbuat seperti itu. Dengan mempelajari everlasting covenant yang mana Tuhan mempunyai sesuatu yang lebih baik yang Tuhan mau sediakan bagi kita, tanah, kan ini kita hanya persinggahan, iya kan, hanya temporari. Kalau kita tahu ini temporari, kita nggak akan, oh ya udah kalau memang kamu mau ambil, ya silahkan. Seperti itu, kita nggak balas. Kenapa? Karena pembalasan itu di tangan Tuhan. Tuhan juga diperlakukan dengan tidak adil, Tuhan tidak membalas. Dan di pelajaran ini akan kita bahas lebih detail ya, yang mana kalau pandangan umum orang berbuat jahat, ya saya balas dengan jahat. Tapi dengan pelajaran ini tidak seperti itu. Apa kejahatan orang perlakukan kepada kita, kita balas dengan kebaikan, atau hal-hal yang saya tidak diperlakukan dengan tidak adil, saya balas dengan sesuatu yang baik. Dan gimana ya, misalnya mereka perlakukan dengan tidak baik kepada saya. Apakah Tuhan tidak melihat? Apakah Tuhan tutup mata? Apakah Tuhan tidak tahu apa yang terjadi dengan saya? Teman-teman, Tuhan akan balas gitu. Dan bahkan dalam kehidupan Ishak yang kita akan pelajari, dia bukan diusir dari satu tempat, bukannya dia lebih miskin, tapi dia juga lebih makmur diberkati Tuhan. Jadi semua berkat itu ada sama Tuhan. Dan dengan pelajaran ini menguatkan kita juga ya, teman-teman, untuk bagaimana kita bersikap dengan orang lain. Ini sangat menguatkan kita karena ini memang praktikal. Ini pelajaran praktis yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, Kak, thank you. Oke, ada pendapat yang lain? Ada masukan lain, saudara? Tentang bagaimana hak-hak kita, bagaimana ini apa general view ya, pandangan umum ya, bahwa salah satu ini kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan itu bukan praktis ya. Oke, kalau belum ada, terima kasih Sister Joy untuk tambahannya. Jadi kita lihat bahwa memang benar kita ini orang asing di sini dan rumah kita bukan di sini. Ada tanah perjanjian yang Tuhan berikan, dan bukti-buktinya nanti ketika Tuhan datang lagi, di situ ada kebangkitan orang mati, ya. Dan kalaupun kita diizinkan istirahat, tidak akan dibangkitkan, ya. Kita yang mati di dalam kebenaran, kita yang mati di dalam Tuhan, dan kita akan lihat tanah perjanjian itu. Jadi kalau kita mengotot-ngotot dengan hal-hal yang ada di dunia saat ini, ingatlah bahwa kita orang asing di sini. Dan ini bukan tempat kita. Tempat kita adalah surga baka. Dan itulah yang menjadi kerinduan kita. Sehingga secara praktis juga kita bisa melihat ini mengurangi konflik, ya, mengurangi konflik, bertambahnya karakter Kristus di dalam diri kita, roh Kristus yang sejati boleh jadi bagian kita. Benar tidak? Dari hal-hal mengalah ini, apakah Kristus waktu dia mau mati di kayu salib, ya, dia harus membela dirinya? Kan nggak matching dengan pengorbanan untuk menyelamatkan manusia. Kan nggak kena. Jadi kalau dia mau membela diri pada saat dia mau disalibkan, itu bisa.
kalau kita datang kepada pemahaman orang-orang saudara-saudara kita dari Muslim bahwa yang mati itu bukan Nabi Isa karena dia digantikan oleh orang lain, dan yang mati itu disalibkan ada orang lain bukan Kristus. Itu pun bisa terjadi dengan kuasa Tuhan kalau kalau Kristus mau, ya. Tapi bukan itu. Jadi itu semua satu paket ketika dia di domba ini digiring ke pembantaian untuk disembelih, ya. Itu satu paket dengan gambaran di mana Kristus dia diam saat mau disembelih, mau disalibkan, dia tidak membela dirinya. Dan ini kebenaran. Dan sekarang kebenaran ini menjadi pelajaran buat kita bagaimana dunia ini bukan tempat kita. Tidak ada hal-hal yang harus kita seperti judul di atas, tidak perlu membela diri dan tidak perlu mempertahankan hak-hak kita. Oke, kita lanjut di kutipan ini. Jadi, jika kita melihat bahwa kitab suci melarang orang Kristen untuk membawa ke pengadilan, ada alasan perkara yang masuk akal dalam larangan tersebut. Kitab suci melarang orang Kristen untuk membawa ke pengadilan. Di atas kan kita lihat, kalau ada orang yang berperkara masalah baju, kasih aja baju, bahkan jubah pun kita kasih. Ya, bahkan jubah kita pun kita kasih. Jadi sepraktis itu. Ya, tidak membawa ke pengadilan. Orang Kristen ya dilarang. Ya. Kitab suci melarang membawa ke pengadilan. Ada alasan perkara yang masuk akal dalam larangan tersebut. Ini ya yang masuk akal. Kesalehan bermanfaat bagi dunia ini dan juga bagi dunia yang akan datang. Tidak ada satupun ajaran Kristus yang ketinggalan zaman. Ya, setiap masa, setiap keadaan, setiap situasi, ya, ajaran Kristus berlaku dan semuanya dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini luar biasa, saudara-saudara. Saya juga baru tahu bahwa kita melarang orang Kristen untuk membawa hal-hal itu ke pengadilan. Ya. Oke, ada tambahan di sini, ada tanggapan? Oke, kalau belum, kita lihat ini ya. Tuhan pemberi dan pelindung saudara dan saya. Ya. Tapi kita akan kehilangan semua yang kita miliki di dunia jika kita harus melakukan seperti yang dikatakan dalam ayat tersebut. Ya toh? Mengalah, ya jangan bela hak kita. Kita akan kehilangan apa yang kita miliki di dunia ini. Sekarang gini, misalnya saya punya mobil, orang datang mau rampas itu, bagaimana kita sikap kita? Apakah kita kasih? Saya mau minta pendapat dari Pendeta Jeki. Kira-kira bagaimana, Pastor? Ini mobil saya mau dirampas ini di tengah jalan. Apakah saya kasih? Ini sepertinya sulit ini. Bagaimana kita menempatkan diri dengan apa yang ayat ini bilang, yang kita pelajari ini. Kita akan kehilangan hal yang kita miliki di dunia ini dong. Bagaimana praktisnya? Kira-kira mungkin ada masukan, Pastor? Oke, mungkin belum available. Ada saudara-saudara yang lain? Kalau kita ikutin ayat tersebut, baik, kita lanjut kalau begitu. Kita mendengarnya berkata. Ada Lali, Kak. Ya, bagaimana? Ada Lali mau kasih tanggapan. Lali, silakan. Silakan, Brother. Halo, iya. Ini ya memang luar biasa ini sih kalau mau dibilang ya. Memang firman Tuhan seperti itu ya, kayak kalau misalnya
kenapa dibilang seperti ini ya. Kalau misalnya kita seperti ini terus, kalau misalnya ada yang mau gugat tanah kita, hak kita, terus kita biarin aja atau mengalah, lama-lama kita nggak punya apa-apa di dunia ini. Nggak tahu mau tinggal di mana ya seperti ini. Tidak tahu mau tinggal di mana di dunia ini. Kebun kita misalnya. Tapi itu mungkin pelajaran pelajaran untuk kita nanti juga ya. Nanti kalau kita akan seperti itu ya, Pak, di mana semua hak milik kita akan dirampas oleh orang lain. Ya, Tapi ini sebenarnya ini menunjukkan iman kita sih, seberapa besar kita percaya bahwa kita ini cuma menumpang di sini. Seberapa besar kita percaya bahwa janji Tuhan itu bahwa Dia akan kasih tanah yang kekal itu, kita percayanya seberapa besar. Kalau mungkin kita hanya mungkin ya mungkin tidak, ragu-ragu, ya kita nggak akan berani lepaskan harta kita di dunia ini ya. Makanya aduh ini ini memang kalau tanpa iman semuanya ini akan susah ya, susah. Jadi ini iman ini yang harus apa namanya? Aduh, ini iman yang harus ada lah kalau kita bilang ya. Kalau ada iman sebenarnya nggak masalah yang pandangan umum ini orang-orang akan mudah untuk dilewati kalau kita punya iman. Jadi sama seperti jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, kan? Terus mungkin ini kan kita sudah belajar berapa besar nilai suatu jiwa ya. Kalau misalnya kita bawa orang jahat kepada kita, terus kita bawa dia ke pengadilan, dan kita ini umat Tuhan ya, misalnya kita status kita umat Tuhan, kita bawa orang yang misalnya curi baju kita atau apapun, apakah dengan cara kita seperti itu dia akan mengenal Tuhan? Oh, ini kan seperti apa? ya, Kemungkinan dia akan lebih jauh dari Tuhan ya. Tapi kalau misalnya dia punya kejahatan, kita balas dengan kebaikan, kita nggak menuntut apa, kemungkinan dia bisa melihat kasih Tuhan di situ dan dia bisa bertobat. Aduh, ini dia betul, punya bisa kemana-mana ya dia punya pelajaran ini. betul. Iya, tapi ini sampai di kutipan terakhir ini ya Tuhan pemberi dan pelindung kita. Jadi dengan iman yang sama kita kasih apa yang kita punya maupun dirampas kita apa-apa. Tapi dengan ini juga dibilang burung pipit pun Tuhan akan rawat ya, tidak akan kekurangan apapun. Ini dengan iman pula harus kita percaya ini firman Tuhan ya. Aduh, ini luar biasa iman bermain di sini. Iman ya, ya mungkin itu aja bro. Oke, ada yang lain saudara Halo tambahan? Kak. Yuk, silakan. Ya. Kak Opin punya pertanyaan kan tadi kalau mobil kita dirampas ya kan Kak? Iya, Ya kan? Gimana? betul. Jadi jawabannya itu di atas tadi yang membawa ke pengadilan atau dibawa ke hukum. Di Matius 5 ayat 39-40 di atas dibilang jika dan jika ada orang menuntut engkau secara hukum dan merampas bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Jadi itu prinsipnya kan. Jadi kalau ada orang merampas sesuatu, kasih juga yang lain ke dia misalnya. Nah, sekarang kita pikir apakah kita akan mendukung kejahatan seperti itu. Sepertinya kan maksudnya ini orang merampas loh, ini istilahnya dia berbuat sesuatu yang jahat merampas. Tapi dalam dalam hal ini mengatakan kepada kita bahwa di dunia ini kita akan diperlakukan dengan tidak adil ya, seperti itu. Contoh kan udah Ishak kan yang kita belajar kemarin. Dia sudah menabur, dia punya di tanah di situ, sudah gali sumur istilahnya. Hasilnya sudah 100 kali lipat, diusir keluar gitu loh. Jadi istilahnya kan ya ini kita punya. Jadi tanah yang dia tanam itu kan istilahnya kalau dia diusir keluar ya berarti ada orang yang akan tinggal di situ. Dengan kata lain saya bisa bilang mereka rampas dia punya kepemilikan. Hmm, Tapi apa Ishak bikin? Dia bilang, jangan ini kita punya gitu. Masa kalian rampas? Terus Ishak bilang, oh nggak boleh. Itu istilahnya kalau dia mau mempertahankan ini saya punya. Seakan-akan kalau kita pikir ini mendukung kejahatan. Sepertinya begitu. Padahal tapi setelah kita mempelajari bahwa intinya ini loh, intinya ini. Saya ini sementara ini bukan saya punya. Oke, ini kalaupun saya diberkati, ini Tuhan punya.
Jadi kalau ada orang yang memperlakukan saya tidak adil, memperlakukan saya kejahatan, itu prinsip Alkitab, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau mereka mau rampas sesuatu, kasih yang lebih baik. Aduh, jadi Amin, maksudnya ini kan orang belajar sama-sama ya, ini prinsip Alkitab gitu loh. Kalaupun dia melakukan satu kejahatan kepada saya, Tuhan yang akan membalas dia, Tuhan yang akan menegur dia. Bisa saja apa yang kita perlakukan kepada dia, membalas dia, melakukan kita kejahatan. Kita balas kebaikan, itu kalau kita nggak salah ada satu ayat di Mazmur atau Amsal bilang, kalau kita mau balas kejahatan dengan kebaikan, kita seperti menaruh bara di atas kepalanya. Correct me ya if I'm wrong, ada seperti itu kan. Dan bisa saja orang itu tersentuh kayak, ih, nih orang kita sudah perlakuan seperti ini, kok dia baik sekali kepada kita. Ini kamu agama apa? Kamu kepercayaannya? You know, you just don't know. Karena Roh Kudus akan bekerja di dia. Dia itu akan jadi malu. Dan misalnya, let's say, oh kita akan kehilangan ini. Teman-teman, kita punya Bapa di surga, memiliki seluruh isi dunia ini. Apa sih yang dia nggak bisa kasih ke kita? Iya kan? Orang-orang Israel keluar dari Mesir, they don't have anything. Mereka itu budak. Digerakkanlah hati orang-orang Mesir, dikasih semua emas dan semua. Apa Tuhan nggak bisa gerakan hati orang untuk misalnya kalau dia mau berkati, mau memberkati kita, atau contohnya Ishak, dimanapun dia pergi dia diberkati. Jadi we don't have to worry about it. Nah ini sekarang pelajaran ini semua bermain logika. Abraham nggak punya anak, sudah lebih tua. Logika, nggak impossible Tuhan mau kasih anak. Secara logika nggak mungkin saya punya anak. Ini secara logika orang rampas A, kita harus kasih B. Nanti saya mau bagaimana? Secara logika nggak masuk di akal. Secara logika kita akan bangkrut, nggak punya uang, nggak punya gini. Tapi when the word of God say something, kita follow by faith, itulah iman kita, teman-teman, diuji, dan Tuhan akan Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan tahu kebutuhan kita, we don't have to worry, dan itulah kita punya ketergantungan kepada Tuhan. Oke, thank you Kak. Terima kasih Joy. Ada Tante Kori tadi, Raisen. Oh, nggak bisa di-unmute ya. Sebentar Tante Kori. Sebentar ya Tante Kori. Iya ini kayaknya nggak bisa di unmute ini Tante Kori. Sudah dicoba tapi tidak bisa ya. Ada yang lain? Mungkin tambahan? Halo? Iya, silakan. Ya, terima kasih kesempatannya. Jadi kita tahu bahwa Tuhan juga menggunakan pemerintah ya. Jadi ya kita jangan dulu langsung menghakimi seorang yang membawa sesuatu itu entah itu ke polisi atau pengadilan ya. Ada undang-undang yang berlaku di setiap negara seperti itulah ya. Jadi kan nggak langsung loncat-loncat. Kalau mau diambil ya silahkan. Tapi kalau misalnya keadilan pun lebih berpihak kepada mereka, ya inilah kita juga pasrahkan gitu ya kepada Tuhan, kan seperti itu juga. Jadi prosedur hukum tentu saja bisa dijalankan sesuai dengan ini bukan maksudnya bukan untuk
mempidanakan begitu ya. Ya, Ini masalah harta kan, ya, mengenai ya harta. Jadi harta benda itu kan ada prosedur-prosedur hukum di pemerintahan di masing-masing negara di mana kita berada atau daerah di mana kita berada. Jadi itu proses bisa kita jalankan ya. Saya pikir seperti itu. Karena ini bukan masalah kita menuntut orangnya gitu ya. Kita menuntut hak kita yang barangnya begitu. Tapi kalau misalnya akhirnya apa namanya tadi seperti yang sudah dikatakan tidak berpihak kepada kita, nah itu juga itulah yang kita pasrahkan kepada Tuhan. Lalu hal yang berikutnya adalah mengenai iman kita itu kan bertumbuh ya. Iman kita itu bertumbuh. ya, Jadi maksudnya iman kita itu bertumbuh, ya Abraham dia bisa mencapai serahkan anaknya, itu sangat membingungkan ya. Ada firman Tuhan yang berlawanan, disuruh membunuh dan lain sebagainya. Itu dia mencapai titik itu bukan tanpa pergumulan-pergumulan, ujian-ujian yang lainnya ya. Jadi contoh saja kami di rumah ini ada jalan depan rumah itu bisa lewat 2 mobil, tapi hanya satu arah. Jadi di depan rumah kita itu bisa diparkir, di depan rumah bisa parkir 1 mobil lagi. Ya kalau peraturan di sini sebenarnya kan nggak boleh dong orang parkir walaupun itu lahan umum, tapi nggak boleh dong di depan rumah kita yang akan menghalangi kita untuk keluar masuk kendaraan kita sendiri. Tapi ini tetangga main parkir saja begitu kan. Nah, kita nggak bersikap langsung, wah ini hak saya, nggak boleh ya, terus marah-marah dan lain sebagainya. Ini kan maksudnya ini ujian-ujian kecil yang mungkin harus kita lewati dulu gitu ya. ya, Baru kemudian mungkin mobil yang keambil dan lain sebagainya. Jadi Tuhan itu mengizinkan pencobaan sebagai satu ujian bagi kita, itu tidak melampaui kan kekuatan kita. Jadi kalau ada hal-hal seperti ini, ya kita juga jangan langsung menghakimi orang yang langsung mungkin membawa ke pengadilan tadi, karena seorang itu bertumbuh. Tapi ada orang yang ya memang penyerahannya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan ya saya pikir kita harusnya mencapai posisi seperti itu ya. Harusnya secara idealnya kita mencapai posisi seperti itu. Ya sudahlah, toh Tuhan yang Tuhan yang mengendalikan hidup saya ya, tidak akan kekurangan apa-apa. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Kan ya, prinsip-prinsip seperti ini ya udah kita pasrahkan saja. Tapi untuk mencapai ke tingkat itu, janganlah kita langsung menghakimi orang-orang yang mungkin belum mencapai ke sana. Dan mungkin kalau itu kita alami sendiri, kita lihat saja apakah tingkat iman kita sudah sampai di mana. Yang jelas bahwa kalaupun ada kekurangan-kekurangan kita harus minta ampun sama Tuhan. Jadi Tuhan, kalau ini tindakan yang saya ambil tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ampuni. Buka jalan bagi bukan buka jalan. Ajar kami terus-menerus, tuntun kami terus di jalan yang benar, supaya kebenaran itu nyata, nama Tuhan dimuliakan. Nah, itu kita harus komunikasikan kepada Tuhan ya, setiap tindakan-tindakan yang kita ambil. Apakah itu memang sudah selaras ataukah itu belum, kita koreksi diri dan izinkan Tuhan untuk berbicara di dalam hati kita melalui firman-firman yang Tuhan berikan, Tuhan ingatkan di benak kita. Mungkin itu saja, terima kasih. terima kasih Sister Joy, Brother Lowry, Pendeta Jeki, terima kasih untuk tambahannya ya. Ini menarik sekali ya. Jadi memang benar bahwa ada kutipan yang sudah kita pelajari di waktu lalu,
kita jangan mengukur iman orang lain, karena yang bisa mengukur iman orang lain itu adalah si pemberi iman itu, ya. Dan yang Pendeta Yuki bilang tadi, ujian-ujian itu tidak melebihi kemampuan kita. Kalau saya nggak kuat, ya, mobil saya diambil, Tuhan nggak akan uji saya untuk mobil saya diambil. Cuma itu juga mobil baru diambil lagi. Waduh, apakah iman saya sebesar biji sesawi untuk merelakan mobil saya dirampas, ya? Dan terima kasih tadi ada ayat yang sudah Sister Joy kasih juga bagaimana sikap kita ketika menghadapi ujian-ujian iman ini. Betul, ada ujian-ujian kecil yang kita harus lewati yang Tuhan izinkan untuk dalam proses pertumbuhan. Mungkin satu saat ujiannya saya dimampukan ketika mobil saya diambil atau tanah saya diambil. Sebagaimana Ishak yang kita lihat di sini, ini luar biasa sekali contoh yang di mana Roh Tuhan bekerja atas dia. Ya. Itu benar-benar dia relakan, diusir pindah, sudah bagus-bagus di situ, dia pindah dan dia pindah. Pergi kamu, pergi. Ya, memang kerelaan yang luar biasa. Imannya yang menuntun dia seperti itu. Bapaknya Abraham memberikan keteladanan juga yang luar biasa pada Ishak, bagaimana terhubung dengan Tuhan. Dan gambaran Ishak, ya, adalah gambaran Kristus yang sudah kita lihat sejauh ini. Terima kasih untuk semua tambahannya. Ini puji Tuhan sangat menarik. Menolong kita untuk bagaimana menghadapi kehidupan secara praktis dengan memberi pipi kirimu, ditampar pipi kiri, memberi pipi kanan. Ya, itu boleh terjadi atas kehidupan kita. Dan benar tadi penekanannya bahwa iman. Oke, Tante Kori, bagaimana? Sudah bisa terhubung? Tadi ada Tante Kori mau kasih masukan mungkin, cuma tidak bisa di-unmute ya. Sudah coba di-unmute tadi. Ya, masih tidak bisa ya. Baik. Oke, kita lanjut. Kita melihat bahwa Ishak makmur meskipun dia tidak memperjuangkan haknya. Ya, diberkati sekali. Janji yang dibuat kepada bapa leluhur kita juga dibuat untuk kita. Janji kepada Abraham itu dibuat untuk kita oleh Tuhan yang sama. Nah, ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan orang-orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain, ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Artinya, ya, mereka di dalam pemeliharaan Tuhan. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Mazmur 105 ayat 12 sampai 15. Tuhan yang sama masih memperhatikan mereka yang menaruh kepercayaan mereka kepadanya. Ketika kita beriman pada Tuhan, ketika kita orang-orang yang percaya bahwa Tuhan melindungi kita, Tuhan memelihara kita, Tuhan memberkati kita, ya dia Tuhan yang sama, yang memperhatikan kita. Sekarang masalahnya di mana, saudara-saudara? Apa yang menjadi permasalahan sebenarnya? Ya. Kalau boleh langsung dijawab, yang jadi permasalahan adalah iman kita. Tuhan tidak bisa dianggap bahwa Tuhan dengan kita berdoa, Tuhan akan berbuat baik. Tuhan sudah baik. Yang membedakan adalah bahwa kita percaya tidak akan janji-janjinya melalui firman ini. Itu yang membedakan, dan itu ukuran iman. Nah, kita lihat lanjut pelajaran kutipan selanjutnya. Dilarang menggunakan senjata duniawi. Warisan yang Tuhan telah janjikan kepada umatnya, keturunan Abraham, tidak akan diperoleh dengan berperang, kecuali dengan senjata rohani, perlengkapan senjata Kristus, melawan pasukan setan,
Mereka yang menantikan negeri yang dijanjikan Tuhan menyatakan bahwa mereka adalah orang asing dan pesiarah di muka bumi ini. Mereka tidak menggunakan pedang bahkan untuk membela diri, apalagi untuk menaklukkan. Oh, ingat tidak waktu kita belajar di buku kabar kesukaannya. Perlombaan itu, pertandingan itu sebenarnya tidak dibolehkan. Ya. Dan di sini kita dapat ya lagi bahkan untuk menaklukkan itu tidak terjadi atas orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang percaya bahwa kita adalah pengembara, kita adalah orang asing. Di sini lihat ya, Tuhan adalah pembela mereka. Tadi dari Lauri juga singgung. Dia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Berapa sering kita mendengarkan ayat ini, saudara? Ini salah satu ayat yang populer. Nah, ketika kita dalam kesusahan, ayat ini populer. Ketika kita dalam masalah, ayat ini sangat populer. Ya. Dan juga kalau kita ketika ada di puncak kejayaan, ayat ini harus jadi ayat yang populer. Ya. Terkutuklah orang-orang yang mengandalkan manusia, bahkan yang mengandalkan diri sendiri. Ya, yang mengandalkan kekayaannya, mengandalkan uangnya, mengandalkan pengaruhnya, mengandalkan jabatannya. Terkutuk, Tuhan bilang. Ya. Oke, ada tambahan saudara-saudara. Tuhan adalah pembela mereka. Kita masukkan di sini. Ya, halo Kak. Ya, silakan. Setuju. Ya, jadi pas baca kutipan ini, kita langsung ingat pelajaran mengenai bangsa Israel untuk memasuk tanah Kanaan. Kan di sini kita tidak boleh menggunakan senjata ya untuk menaklukkan atau untuk overcome kita punya musuh. Jadi kalau kita pelajari pelajaran bangsa Israel, kalau teman-teman baca buku Patriarch and Prophets, di situ dibilang bahwa Tuhan tidak pernah ada rencana untuk bangsa Israel mengalahkan musuh-musuhnya dengan menggunakan peperangan, gitu. Jadi bagaimana dan untuk bangsa Israel bisa mengalahkan musuh-musuhnya, dibilang di situ hanya dengan strict obedience. Jadi Tuhan mau untuk bangsa Israel mengalahkan musuh-musuhnya itu adalah waktu mereka mau masuk di tanah Kanaan, ada kota-kota yang harus dilewati kan, dan mereka itu mereka itu harus dikalahkan seperti Jericho. Dia punya kota itu harus mereka duduki gitu. Karena mereka punya masa probation sudah selesai dan sekarang bangsa Israel akan tinggal di situ. Nah, kemudian cara Tuhan adalah dia bukan rencana Tuhan untuk mengalahkan musuh-musuhnya dengan berperang ya. Itu rencana Tuhan. Jadi kita lihat di sini apa pelajaran yang Tuhan mau berikan kepada kita, bahwa itu yang Tuhan mau adalah bagaimana bangsa Israel Tuhan menunjukkan dia punya kekuasaan. Tuhan menunjukkan bahwa dia lebih kuat, jauh lebih kuat dari musuh-musuh bangsa Israel, dan
jangan takut gitu loh untuk mengalahkan musuh-musuh itu. Tuhan yang akan berperang untuk mereka gitu. Jadi di sini kita belajar bahwa kita tidak menggunakan akan kekuatan kita ya, kekuatan kita secara fisik untuk mengalahkan kita punya musuh-musuh, tapi itu serahkan kepada Tuhan. Dan juga di sini satu pelajaran kepada kita bahwa di saat kita strict obedience sama Tuhan ya, memang menurut sama Tuhan. Dan kita lihat juga ya bangsa Israel waktu mereka strict obedience, Tuhan bilang kelilingi Jericho, kemudian hari ke-7 7 kali mereka mengikuti obey Tuhan, dan apa yang terjadi? Apakah mereka harus menggunakan senjata untuk mengalahkan Jericho? Enggak, yang terjadi adalah Tuhan menunjukkan kuasa, temboknya jatuh dan bangsa Israel bisa mengalahkan Jericho seperti itu. Dan juga kita lihat cerita-cerita yang lain yang mana kalau hanya dengan strict obedience mereka bisa Tuhan yang akan mengalahkan. Seperti itu, Tuhan akan yang berperang untuk mereka. Jadi yang ditekankan di pelajaran di sini adalah kita menggunakan peperangan senjata rohani ya, bukan peperangan senjata duniawi untuk mengalahkan musuh-musuh kita, tapi kita tahu bahwa Tuhanlah itu yang dia punya defender atau pembela, dan juga Tuhan juga adalah pelindung kita. Kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan yang akan membela kita dan Tuhan juga yang akan melindungi kita. Oke Kak, thank you, itu tambahannya. Thank you. Baik, terima kasih untuk tambahannya ya, setuju. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak masuk akal buat ukuran akal manusia. Disuruh masuk ke Kanaan, dia tidak pakai senjata tapi pakai trompet. Apa yang dilakukan? Bukan menyerang tetapi mengelilingi kota. Jadi ada cara-cara Tuhan yang Tuhan mau kita lakukan ya, dengan percaya. Ingat waktu mereka mau menyeberangi sungai, tolong ingatkan saya sungai apa, saya lupa, untuk masuk ke tanah Kanaan. Waktu mereka mau Jordan Kak. Sorry? Jordan. Sungai Jordan. Jordan, ya. Jordan. Waktu mereka memikul tabut perjanjian, dan ketika air sudah sampai di dada, ya. Ketika air sudah sampai di dada, itu orang-orang pengusung tabut perjanjian ini dikatakan di Roh Nubuat, ya, ditulis itu bahwa mereka bisa saja ragu-ragu, ya, mereka bisa saja, tapi itu tidak terjadi kepada mereka, dan mereka tetap melangkah, ya, sampai air surut. Karena waktu mereka turun maju ke dalam air itu, air sampai sudah di dada air. Tapi mereka tetap maju dan airnya apa? Surut. Terbelah dan mereka bisa jalan. Bayangkan iman mereka itu kompak. Ya, one mind. Iman mereka satu oleh si pemberi iman itu. Jadi ketika Tuhan tidak masuk akal, ya, waktu kamu ditampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu, Tuhan tidak masuk akal. Ya. Waktu kamu bermasalah, orang ambil jubah bajumu, kasih jubahmu. Ya. Taruh bara di atas kepala. Ini yang menjadi pelajaran kepada kita. Dan di sini menuntun kita kepada bagaimana mengandalkan Tuhan. Bagaimana beriman, bagaimana percaya. Ini luar biasa. Terima kasih setuju tambahannya ya. Puji Tuhan. Ada yang lain, saudara-saudara? Masukan mungkin. Oke. Kalau belum, kita lihat di sini ya. Bersabarlah. Tuhan tidak menjanjikan bahwa semua kesalahan kita akan diluruskan sekaligus, atau bahkan dalam hidup ini, tetapi Dia tidak melupakan tangisan orang miskin. Dan Dia telah berkata, pembebasan adalah milikku. Aku akan membalasnya.
Berbicara kepada orang miskin yang ditindas oleh orang kaya, dan yang bahkan secara tidak adil dihukum dan dibunuh. Rasul Tuhan berkata, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar. Tentunya jika petani dapat menunggu sampai panen untuk mendapatkan hasil yang ditaburnya, kita juga harus rela menunggu musim yang singkat untuk menuai hasil bumi. Karena itu, hendaklah mereka yang menderita menurut kehendak Allah menyerahkan pemeliharaan jiwanya kepadanya dengan baik, seperti kepada pencipta yang setia. Kita dapat melakukan ini dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan akan memelihara kepentingan orang-orang yang menderita dan hak orang miskin. Pemeliharaan Tuhan, saudara. Tapi ada waktunya. Kita juga tidak seperti orang yang ketika kita dianiaya, ketika hak kita diambil, kita tidak seperti orang yang tunggu kamu pembalasan Tuhan. Tunggu, itu kita mengumpat, saudara. Ya. Kadang bagaimana Tuhan Yesus punya sikap? Ya. Dia diam. Sekiranya sikap itu boleh jadi bagian kita juga. Terkadang kita ketika dianiaya, diperlakukan tidak adil, kita sering bilang, ya, enggak apa-apa, nanti Tuhan yang balas. Saudara, itu kebencian. Ya. Atau enggak apa-apa, nanti ada waktu Tuhan kok, ada waktu Tuhan. Diam, saudara. Kita andalkan Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja. Ya. Itu apa istilahnya? Pembalasan adalah milikku. Aku akan membalasnya. Pembalasan hak Tuhan. Ya, tapi kita juga tidak kayak teriak-teriak, oh tunggu kamu, tunggu waktunya. Ya, Tuhan akan balas. Tidak juga seperti itu. Kita diam. Oke, saudara-saudara, ada tambahan di sini. Jadi dia bilang bersabarlah, saudara-saudara. Nah, masukan? Iya Kak, kita kasih masukan di sini tambahan di kutipan di sini. Kalau kita lihat ya, yang petani itu menunggu bersabar, dia bersabar untuk menghasilkan buahnya, dan kita lihat di sini ya, ini adalah Tuhan Yesus yang mana bersabar kepada kita untuk mendapatkan buahnya, dan kita juga diajarkan untuk bersabar karena kita sudah lihat ya, pembalasan itu ada di tangan Tuhan. Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan kemudian di sini diajarkan kepada kita bahwa Tuhan akan membalasnya. Dan kita juga harus bersabar ya. Bersabar itu sampai, apa di sini dia bilang, sampai Tuhan. kedatangan, apakah? Waktu Tuhan. Waktu Tuhan ya, waktu Tuhan. Jadi memang ya, sebenarnya kalau kita pikir ya teman-teman, memang untuk pelajaran ini walaupun kita kasih komentar, kalaupun ini terjadi kepada kita pribadi, teman-teman, ini ujian iman ya. Jadi maksudnya I'm not saying that kita kasih komentar terus kita itu dengan girang, dengan senang hati akan mengalami kasih ke orang rampas gitu. Enggak seperti itu. Mungkin saya juga akan sangat struggle dengan kehidupan yang akan saya hadapi gitu. Orang mau bikin sesuatu yang tidak adil, it's not karena kita juga manusia mempunyai kita punya keinginan daging juga, diri kita seperti itu, dan akan struggle dalam hal itu. Dan tentu saja dalam melewati itu memang kita butuh benar-benar akan pertolongan Tuhan, dan butuh Tuhan untuk kasih kekuatan kepada kita untuk melewati semuanya itu, karena memang is not easy kan. Makanya pelajaran ini dibilang tanah yang kita impi-impi, yang kita cari kan sebenarnya bukan di sini. Ini cuman, jadi inilah intinya bagaimana
Abraham dengan Ishak karena mereka tahu tanah ini yang di bumi ini yang sudah rusak dengan dosa bukan milik mereka. Yang Tuhan janjikan itu adalah tanah yang Tuhan sendiri atau bangunan atau kota yang Tuhan sendiri bikin. Itu yang mereka cari-cari gitu. Makanya apapun peristiwa yang mereka hadapi di dunia itu, di dunia ini yang mereka lewati hanya sebagai pengembara, kalau saya lihat, they don't even care gitu loh. They don't care. Abraham dia bilang, Lot, kamu pilih gitu loh. Ishak sudah berhasil diusir dia. Jadi istilahnya mereka punya mental itu kayak they don't even care. Di dunia ini mau bagaimana, yang saya cari bukan ini gitu loh. Tempat saya bukan ini gitu. Dan sometimes kita lihat perlakuan mereka itu, wah, dan mereka di banyak kali diperlakukan dengan tidak adil, tapi mereka tidak membalas semuanya itu ya. Jadi kalaupun kita punya mentalitas begitu, kita juga sepertinya karena ini janji diberikan kepada Abraham dan keturunannya gitu loh. Makanya dari pelajaran ini dikasih cerita Abraham, cerita Ishak, bagaimana mereka diperlakukan, bagaimana mereka memperlakukan orang lain, bagaimana sikap mereka. Dan sekali lagi ya, kalau itu datang kepada saya itu struggle, tapi dengan ujian yang kalau Tuhan izinkan itu datang kepada saya akan diingatkan kembali atau Roh Kudus akan mengingatkan saya kembali akan cerita Abraham dengan Ishak, cerita Tuhan Yesus sendiri, dan bagaimana saya harus menghadapi situasi itu gitu loh. Dan memang ini memang betul-betul perlu kebijaksanaan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, bagaimana sometimes secara kita punya pikiran manusia, secara logika, kita bermain, ini tidak masuk di akal, ini tidak mungkin. Tapi kalau firman Tuhan mengatakan sesuatu, itulah ya sama seperti Abraham yang tadi saya bilang. Ya nggak masuk di akal, tapi kalau firman Tuhan berkata A, ya kita ikuti A, dan kita serahkan dia punya konsekuensi kepada Tuhan gitu. Iya kan? Konsekuensinya saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan, well, the word of God said this, nggak masuk di akal, seperti Abraham harus bunuh Ishak, kalau Tuhan yang bilang, saya serahkan konsekuensinya kepada Tuhan gitu loh. Dan kalaupun saya salah dalam tindakan saya, Tuhan tolong untuk bantu saya bagaimana yang benar gitu. Tapi kita sudah lihat prinsip demi prinsip diulang-ulang-ulang, yang mana Tuhan yang akan balas, kita bersabar, pembalasan di tangan Tuhan. I mean, secara daging nggak mau terima ya, maksudnya kayak Tuhan susah untuk mau take it in gitu. Tapi ya itulah ya, memang firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua, dan dia mau potong semua kita punya self, dan bagaimana Tuhan yang Kristus yang hadir, Tuhan yang hidup dalam diri kita. Dan kalau kehidupan Kristus yang nyata dalam diri kita, kita tahu bahwa kehidupan Tuhan pun tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi memang ada satu hal ya yang Tuhan bilang waktu berikanlah kepada Kaisar apa yang milik Kaisar, beri kepada Tuhan apa yang kepada milik Tuhan. Yang tadi Pastor Jackie kasih komentar, ada sometimes yang we really need to bring it to God, kepada Tuhan. Tuhan, kebijaksanaan, kasih saya kebijaksanaan untuk apa yang saya harus lakukan di saat kita pun kalau ada harus berurusan dengan pemerintah, karena pemerintahan Tuhan itu di dunia ini juga adalah Tuhan juga mau ada pemerintah. Jadi kita memang berdoa sama Tuhan, apa kebijaksanaan yang saya harus lakukan untuk menghadapi kasus ini. Dan Tuhan pasti akan berikan kepada kita kebijaksanaan dan juga jalan keluar, dan bagaimana juga prinsip Alkitab yang kita sudah pelajari kita bisa aplikasikan. Oke Kak, thank you. Ya, terima kasih Joy tambahannya. Jadi penekanannya lagi tentang iman, penekanannya lagi tentang bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, ya. Itu satu paket yang tidak kemana-mana di dalam saat kita mempelajari firman Tuhan itu, dia paten di situ, dan itu selalu diingatkan kepada kita bagaimana memiliki roh Tuhan yang sejati itu. Nah, saya teringat statement Pendeta Jeki tadi tentang bahwa kita tidak
dicobai melampaui kebatasan kemampuan kita, kan? Itu ketika ada ujian, kita bisa lihat bahwa wah ini ujian ini, Tuhan izinkan. Di dalam menjalani itu jangan sekali-sekali kita berpikir bahwa oke, saya akan melewati ini dengan iman. Saya akan sangat disanggupkan. Tidak, saudara. Biarkan Tuhan yang melakukan itu untuk supaya Dia izinkan ujian, tapi Dia juga yang menolong kita untuk menyanggupkan kita melewati ujian itu, menghadapi ujian itu. Ya, makanya kan Tuhan tahu ukuran apa yang ditakar ke kita. Oh, ini dia sudah bisa mobilnya diambil ini, bisa dia ini, dan mobil kita akan diambil, saudara. Tapi kita akan mampu melewati gunung-gunung pencobaan itu. Terima kasih untuk tambahan dari Sister Joy. Ada yang lain, saudara-saudara? Tambahan yang lain? Belum kita masuk kepada kutipan berikut. Oke. Kita lihat di sini. Ketidaksetiaan Esau. Kasus Esau kebetulan memberikan bukti lain bahwa warisan yang dijanjikan kepada Abraham itu, keturunannya, bukan warisan sementara untuk dinikmati dalam kehidupan ini, tetapi warisan abadi untuk dinikmati dalam kehidupan yang akan datang. Kisah tersebut diceritakan dalam kata-kata di bawah ini. Satu kali, kita tahu cerita ini, tapi baiklah kita dengar lagi ya. Satu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku makanan dari yang engkau masak itu, atau yang merah-merah itu ya, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Nah, ini Esau takabur di sini ya. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Ya, ini kegagalan Esau kita lihat ya. Esau seorang kafir. Dalam surat Ibrani, Esau disebut orang duniawi karena ia menjual hak kesulungannya. Nah, ini menunjukkan bahwa ada sesuatu selain kebodohan belaka dalam transaksi tersebut. Ada yang mengatakan bahwa menjual hak kesulungan untuk mendapatkan makanan adalah hal yang kekanak-kanakan. Tetapi itu lebih buruk dari kekanak-kanakan, saudara. Itu adalah kejahatan. Itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang kafir, tidak berperasaan selain menghina janji Tuhan ya kepada ayahnya. Jadi Tuhan berjanji kepada ayahnya dan janji itu dihina oleh Esau. Nah, makanya dia disebut orang kafir. Perhatikan kata-kata Esau ini. Ketika Yakub meminta untuk menjual hak kesulungannya, lihatlah aku hampir mati, dan apa untungnya hak kesulungan ini bagiku. Ya, serendah itu pemikiran Esau. Dia tidak memiliki harapan di luar kehidupan sekarang dan tidak melihat lebih jauh. Ya, dia tidak merasa yakin akan apapun yang sebenarnya tidak dia miliki saat ini. Tidak diragukan bahwa dia sangat lapar. Nah, kemungkinan dia merasa seolah-olah dia benar-benar berada di ambang kematian. Tetapi bahkan prospek kematian tidak ada bedanya dengan Abraham dan banyak orang lain. Sama. Ya. Mereka mati dalam iman dan tidak menerima janji-janji itu. Belum diterima. Ya, tapi sudah mati. Ya. Belum sempat terima dan sudah mati. Tapi mereka dikatakan apa? Mati dalam iman.
Artinya, mereka percaya bahwa janji-janji Tuhan itu akan terjadi. Di chapter sebelumnya dibilang bahwa di saat Kristus datang, ya, kedua kali, disitulah setan berada di kaki dia. Setan sudah kalah waktu kematiannya di kayu salib, dan ketika Kristus datang, ya, setan ada di kakinya, dan janji kehidupan buat orang-orang yang mati di dalam iman, mati di dalam kebenaran, akan bangkit, ya, itu dipenuhi. Ya. Esau bagaimanapun tidak memiliki iman seperti itu. Dia tidak memiliki kepercayaan pada warisan di luar kuburan. Jadi dia percaya kalau sudah mati habis cerita. Ada sahabat saya orang Swedia, dia hidup sebatang kara, ya. Dulu punya istri, tapi sudah tidak punya istri lagi, dan puluhan tahun dia hidup sendiri, dan dia bekerja, uangnya banyak. Dia punya tanah beberapa hektar di Thailand, dia punya laptop yang mahal-mahal, punya video kamera untuk bawah laut yang mahal, punya beberapa motor yang mahal-mahal, kendaraan, mobil, semua mahal. Dan saya tanya, kalau kamu mati nanti kamu bagaimana? Ya sudah, kalau saya mati ya mati. Habis cerita. Dan dia hanya paham bahwa kalau dia sudah mati, cerita selesai. Bagaimana Esau ini? Sama persis. Esau tidak memiliki iman seperti itu. Dia tidak memiliki kepercayaan pada warisan di luar kuburan. Apapun yang dia inginkan, ya, dia inginkan saat ini. Demikianlah dia menjual hak kesulungan. Nah, kita lihat keyakinan duniawi Yakub. Keyakinan duniawi Yakub. Jalan Yakub sama sekali tidak patut dipuji. Ya, tadi Esau, ya. Tapi apa yang dilakukan Yakub sekarang ini tidak bisa dipuji. Dia bertindak sebagai pengganti yang merupakan disposisi alaminya. Kasusnya adalah ilustrasi dari iman yang tidak cerdas. Dia percaya bahwa ada sesuatu dalam janji Tuhan. Dan dia menghormati iman ayahnya. Meskipun dia belum benar-benar memilikinya. Dia percaya bahwa warisan yang dijanjikan kepada para ayah akan diberikan, tetapi dia memiliki pengetahuan spiritual yang sangat sedikit, sehingga dia mengusulkan karunia Tuhan dapat dibeli dengan uang. Wah, ini sadis. Kami tahu itu bahkan Abraham pernah berpikir bahwa ia sendiri yang harus memenuhi janji Allah. Ya, ingat ya ceritanya ya. Udah nunggu lama-lama tidak ada keturunan, akhirnya diambil pemikiran dia menuruti Sarah, menghampiri hambanya, dan akhirnya lahirlah Ismail. Dan ini bukan anak perjanjian. Ya. Di sini, ya, kita lihat Abraham membantu Tuhan. Jadi Yakub pasti berpikir seperti yang masih banyak orang lakukan, bahwa Allah membantu mereka yang membantu diri mereka sendiri. Ini pemahaman banyak orang, saudara. Allah membantu mereka yang membantu diri mereka sendiri. Pemahaman banyak orang, dan menjadi bagian Yakub juga pemahaman seperti ini. Tapi kita lihat, setelah itu Yakub belajar jauh lebih baik dan benar-benar bertobat dan menjalankan iman yang tulus seperti Abraham dan Ishak. Ya, kakeknya, bapaknya. Kasusnya harus menjadi dorongan bagi saudara dan saya. Ya. Dalam hal itu menunjukkan apa yang Tuhan dapat lakukan dengan orang yang memiliki watak yang sangat tidak menyenangkan. Asalkan dia menyerah kepadanya. Makanya kan memang teguran firman Tuhan bilang jangan balas kejahatan dengan kejahatan, kasihlah musuhmu. Ini sinkron semua. Kadang-kadang ada orang-orang yang kita jengkel karena sifat kelakuan dan wataknya yang ya merugikan orang lain lah. Ya.
Tapi di situ Tuhan bilang ya, Tuhan dapat lakukan ya dengan orang yang memiliki watak yang sangat tidak menyenangkan, asalkan dia menyerah kepadanya. Kadang juga kita memiliki watak yang tidak menyenangkan orang lain, sadar atau tidak sadar. Dan mungkin saja orang lain tidak suka dengan sikap-sikap kita dan cara-cara kita. Ya. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan bantu menolong kita supaya sifat yang keras ini ya bisa dilunakkan. Ya. Jadi kita lihat cerita Yakub ya di dalam pertobatan ya. Esau yang takabur. Ini menjadi pelajaran penting buat kita. Baik, sebelum kita tutup Bible study kita, apakah ada tambahan-tambahan di poin-poin ini, saudara? Ini juga menarik. Allah membantu mereka yang membantu diri mereka sendiri. Pemikiran ini juga. Kita tahu ini pemikiran yang sesat, pemikiran yang salah. Ya. Karena di sini mengandung self-exalt. Self-exalted ya. Halo bro. Ya, silakan. Ada. Ini kejadian Yakub dan Ishak ini, Yakub dan Esau ini Ya, terulang Esau lagi dan Yakub. sama seperti kejadian waktu Abraham, Hagar dan Ismail ya. Ya, Yang mereka mau bantu Tuhan, kan sudah dibilang bahwa keturunan harus dari Sarah kan. Cuman mereka mau bantu Tuhan dengan Sarah menganjurkan Hagar, ambil Hagar kan supaya dapat keturunan ya, istilahnya mau bantu Tuhan. Ini sama dengan Yakub, memang sudah ditakdirkan itu Yakub yang akan menjadi, walaupun dia yang bungsu tapi dia akan menjadi keturunan kan, karena ya. waktu lahir pun sudah ada tandanya, dan Ribka mamanya tahu itu akan seperti itu, bahwa dari Yakub lah akan keturunan itu akan datang. Cuman memang sesuai tradisi yang tua lah yang akan dapat itu kan, itu hak kesulungan. Cuman Tuhan punya cara sendiri bahwa nanti tetap Yakub itu akan tetap dia akan menjadi yang menjadi apa namanya keturunan selanjutnya ya, bukan bukan Esau. Tapi ini lagi-lagi mereka nggak sabar ya untuk menunggu waktu Tuhan. Jadi mereka eh, menggunakan cara mereka, dan itu cara-cara yang salah yang kayaknya mau bantu Tuhan dengan cara mereka sendiri ya. Yaitu dia tipu ini Esau. Jadi harusnya nggak ada hukuman bahwa Yakub dipenuhi ketakutan waktu itu dan lari. Harusnya tidak lari seperti itu karena Tuhan punya cara yang baik. Cuman karena dia menggunakan caranya sendiri, akhirnya hukuman itu datang ke dia ya. Tetap dia namanya dia dapat hak kesulungan, tapi kita sudah tahu ya dia punya cerita bagaimana dia menderita juga karena menggunakan caranya sendiri. Jadi ini banyak kali dalam kehidupan kita, kita seringkali membantu Tuhan dengan cara kita sendiri, seolah-olah itu sesuai dengan firman Tuhan ya, tetapi eh, salah ya, Tuhan tidak bilang seperti itu. Ini penurutan dengan cara kita sendiri, bukan penurutan dengan kekuatan kita sendiri, bukan dengan penurutan, bukan dengan iman ya. Percaya dengan waktu Tuhan bahwa ketika kita apa yang Tuhan janjikan, dia akan berikan sesuai waktunya. Karena ini selalu ketidaksabaran ya, waktu ini ya. Di zaman Abraham, waktu menjadi masalah, zaman ini juga menjadi masalah, zaman kita juga waktu sering menjadi masalah karena ketidaksabaran kita. Ya, itu aja bro. Terima kasih Brother untuk tambahannya. Di sini kita lihat ya, kita sampai di sini Bible study, tapi ini ada kutipan terakhir. Kasus Esau dikemukakan di hadapan kita sebagai peringatan. Ya. Mana menganggap remeh janji yang sudah Tuhan berikan kepada Abraham. Kalau saudara orang percaya, saya orang percaya, kita percaya bahwa kita adalah ketika kita, kutipan di atas bilang, ketika kita ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam kita, ya, kita adalah keturunan Abraham yang menantikan janji itu, dan kita adalah
ahli waris untuk terima janji itu. Tetapi ketika janji itu, ya, kita memposisikan kehidupan cara-cara Esau, ya, terhadap janji itu, artinya kita tidak percaya. Artinya di kutipan ini jelas bilang Esau tidak memiliki iman itu. Saudara dan saya tidak memiliki iman itu. Jadi kalau kita percaya bahwa janji tanah air surgawi yang dijanjikan kepada kita akan menjadi milik kita. Itu artinya kebangkitan orang-orang mati. Kalaupun kita diizinkan untuk beristirahat dan Kristus datang, itu adalah janji kehidupan juga yang boleh jadi milik kita. Ya, bagaimana kalau tidak ada kebangkitan Kristus, lalu kita akan bisa terima itu, apa namanya, tanah surgawi atau perjanjian kekal itu. Jadi semua yang kita bahas, semua kutipan ayat ini, puji Tuhan, sinkron dari ayat-ayat yang sudah pernah kita baca, yang kita tahu juga ini sinkron. Ya. Dan cerita Esau, kasus Esau menjadi peringatan buat saudara dan saya. Oke, ada tambahan lagi? Mungkin sebelum kita tutup? Ya. Ya, silakan. Boleh sedikit. Saya mau meluruskan apa yang saya katakan mengenai polisi tadi ya. Jadi sebenarnya saya waktu dibilang mobil jadi langsung teringat apa ini kasus di mobil lagi jalan di stop kemudian sama penagih kredit itu ya. Oh iya. Jadi maksudnya dibawa ke polisi, maksudnya keadilan itu kan ada yang mengatur kalau ada gambaran-gambaran ya. Ya. Bukan kita yang membawa sebenarnya itu ke polisi maksudnya gitu ya. Betul. Ada kasus juga di mana anggotanya saya luruskan motifnya dan lain sebagainya. Kemudian saya ketahui bahwa dia hanya mau supaya orang yang ini mengakui bahwa itu bukan miliknya begitu ya. Jadi saya juga akhirnya dampingi orang yang dituntut ini sama-sama anggota ini. Aduh, kasihan. Jadi saya hanya merefleksikan di sini bahwa bukan lewat pengadilan dan lewat polisi tadi cara yang benar untuk mendapatkan kembali harta kita. Tapi kalau itu memang sudah dibawa ke ranah hukum itu, ya kita percayakan saja juga kan. Nggak mungkin kita tarik diri juga dari situ, walaupun itu untuk menuntut hak kita, gitu ya. Mudah-mudahan jangan salah dimengerti. Akhirnya nanti, oh boleh kok kita bawa-bawa ke polisi sesuai dengan pernyataan saya. Kemudian saya komentari sedikit mengenai Esau dan Yakub. Dilihat di sini bahwa konsentrasi Esau itu sebenarnya adalah di fisik ya. Di fisik, waktu dia mau jual hak kesulungannya itu dia berbicara mengenai makanan kan. Dia sedang lapar. Jadi dia sebenarnya bicara fisik. Nah dari hak kesulungan itu kan kita tahu ada 3 ya. Yang pertama itu kan menjadi imam, pengganti daripada orang tua, ayah gitu ya, imam dalam keluarga seperti itu ya. Nah ini juga kan bisa dipandang remeh oleh Esau sebenarnya karena dia kemudian lahir juru selamat dari keturunannya. Inilah yang tidak dimiliki oleh Esau, iman itu. Jadi yang berbicara iman di sini adalah mengenai bagaimana dari keturunannya akan lahir juru selamat. Yang Esau pikirkan adalah yang ketiga, yaitu dapat 2 bagian. 2 bagian ini itu berbicara fisik ya. Jadi bisa bisa dapat warisan harta itu dia dapat 2 bagian gitu ya. Jadi ketika soal makanan itu dia biarin aja, dianggap remeh. Tapi ketika itu sudah datang waktunya pembagian warisan di mana akan diberkati yang mana hak sulungan itu, dia di situ marah. Kan gitu. Dia marah karena dia konsentrasinya adalah kepada warisan. Ini apa saya ya? Pembelajaran yang saya dapat. Jadi sedangkan Yakub, ya kesalahan Yakub ialah
Ya, kenapa harus dilakukan dengan cara penipuan? Sebenarnya gitu kan. Di situ juga kurang iman. Kan sebenarnya serahkan saja dengan caranya Tuhan dan waktunya Tuhan. Kan seperti itu. Cuma ketika dia pergi, dia tunjukkan diri dia pergi, dia nggak mempertahankan apanya itu ya. Oh, harta kan bisa apa ya? Bisa gontok-gontokan kan? Jadi Ya, artinya ketika dia diinstruksikan untuk pergi, sebenarnya dia tinggalkan saja itu. Satu bagian pun nggak perlu dia dapat gitu loh. Sepertiga bagian juga nggak apa-apa nggak dapat begitu ya. Dia pergi saja. Kalau soal harta itu bicara itu, tapi dengan iman sebenarnya dia mengharapkan bahwa dari keturunannya itu akan lahir juru selamat. Itu merupakan suatu hal yang istimewa bagi dirinya, sehingga ketika dia melarikan diri dan tiba di battle, ini diulangi lagi perjanjian Tuhan pada dirinya, dan itu bukan bicara soal materi. Nah, di sini juga kita pelajari bahwa ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang menuntut kita, merampas hak kita, itu kan hal-hal materi. Jadi kita jangan lihat hal materi itu yang hilang, tapi coba lihatlah pertumbuhan iman kita gitu loh. Kalau misalnya kita biarkan itu ikuti perintah Tuhan, bergantung sebenarnya kepada Tuhan, maka kita lebih mengutamakan pertumbuhan iman kita daripada mempertahankan hak dari segi ekonomi, dari segi harta dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa membuka wawasan kita. Tuhan berkati. puji Tuhan, Pendeta Jeki. Terima kasih ya. Poin yang baik sekali. Saya kehilangan mobil saya, ya, it's okay. Tetapi yang penting iman saya bertumbuh. Ini yang tadi sudah disampaikan. Jadi puji Tuhan, terima kasih untuk semua tambahan di sini. Kita lihat Tuhan baik kepada kita, mengajarkan lagi kepada kita apa yang harus jadi bagian Tuhan, apa yang jadi bagian kita, bagaimana bersikap, ya, bagaimana kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, bagaimana kita memilih kebenaran daripada satu kesalahan. Ya, saya senang sekali dengan statement yang tadi, bahwa yang diperhatikan adalah, oke, saya rugi secara materi, tapi ada satu hal yang luar biasa, iman saya bertumbuh. Bukankah ini menjadi satu kekuatan buat kita, saudara-saudara? Terpujilah nama Tuhan. Bible study kita pertemuan kedua untuk chapter 10 sampai di sini. Dan biarlah kita boleh saling menguatkan melalui doa-doa yang kita panjatkan, dan biarlah apa yang kita pelajari ini untuk kemuliaan nama Tuhan saya bawa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.